Pernahkah Anda ngebayangin tiba-tiba terbangun di sebuah panggung teater yang megah banget, lampu sorot tiba-tiba nyala terang, ngarah tepat ke wajah Anda, terus ada seseorang yang ngejejalin naskah tebal ke tangan Anda? Padahal kita nggak pernah nulis naskah itu sama sekali kan? Nah benar, Anda bahkan nggak pernah daftar buat ikut audisinya. Tapi entah gimana, orang-orang di sekitar Anda tuh natap dengan penuh ekspektasi, nuntut Anda buat menghafal dialognya, dan memainkan peran itu seumur hidup. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah naskah sosial terbesar umat manusia. Sesuatu yang sering banget kita anggap sebagai takdir biologis, padahal sebenarnya itu cuma peran yang dikonstruksi. Ya, kita bicara soal gender. Dan naskah ini tuh begitu rapi ya, begitu meyakinkan, sampai-sampai sebagian besar dari kita mainin perannya tanpa pernah sadar kalau kita tuh sebenarnya lagi berakting. Itu dia intinya. Dalam penjelajahan kita hari ini, kita udah ngumpulin tumpukan sumber yang lumayan tebel. Mulai dari transkrip kuliah sosiologi, analisis film, diskusi budaya patriarki, sampai teori administrasi publik dan feminisme. Lengkap banget sumber kita kali ini. Lengkap banget. Dan misi kita hari ini, khusus buat Anda yang dengerin, adalah narik garis pemisah yang bener-bener jelas antara mana yang murni pemberian alam dan mana yang sebenarnya cuma bentukan masyarakat. Kita pengen bedah gimana pelabelan ini tuh diam-diam mendikte segalanya. Dari isi dompet Anda, kesehatan mental, sampai gimana Anda ngelihat diri sendiri di cermin. Jadi, mari kita langsung menyelam aja. Mari. Kalau kita tarik mundur tuh momen paling awal banget kehidupan manusia, ada satu fenomena yang selalu bikin saya penasaran. Bayangin ada dunia pink buat bayi perempuan dan dunia biru buat bayi laki-laki. Kenapa bayi yang sistem saras matanya aja belum bisa bedain warna dengan jelas, udah langsung dikasih identitas sosial yang begitu kaku? Fenomena warna pink dan biru itu tuh sebenarnya pintu masuk yang paling gampang buat ngeliat gimana kita sering nyampur adukin dua konsep yang beda jauh, yaitu seks dan gender. Kalau kita pakai kacamata sosiologi dasar nih, kita harus misahin keduanya secara tegas. Oke, misahin gimana tuh? Gini, seks atau jenis kelamin itu murni urusan biologi. Ini ngomongin soal kromosom, anatomi, siapa yang memproduksi sperma, dan siapa yang punya rahim. Itu fakta alamiah, pemberian Tuhan. Laki-laki secara biologis kan nggak bisa mengandung, itu bukan pilihan. Itu realitas fisik ya? Betul. Itu realitas fisik. Nah, sedangkan gender, itu cerita sosiologisnya. Dia nggak turun dari langit atau nempel di DNA kita. Gender itu isinya rangkaian sifat, ekspektasi peran, cara berpakaian, bahkan cara berjalan dan berbicara yang dibentuk oleh masyarakat. Saya ingat ada kutipan bagus di materi kita dari Simone de Beauvoir soal ini. Oh iya, kutipan yang brilian banget. Dia bilang, seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan. Artinya, menjadi sosok yang feminin atau maskulin, itu bukan proses biologis yang otomatis. Itu proses sosial, di mana kita tuh terus-menerus dididik dan dilatih. Kalau ngomongin soal dilatih, ada satu teori dari sumber kita yang benar-benar bikin saya mikir keras. Konsep performativitas gender dari Judith Butler. Nah, ini menarik banget. Kan Butler argumennya bilang kalau gender itu bukan sesuatu yang kita miliki di dalam diri kita sejak lahir, tapi gender itu sesuatu yang kita lakukan. Kayak sebuah tindakan performatif gitu. Kita pakai baju tertentu, kita ngubah nada suara, milih cara ketawa, dan karena kita ngulangin performa itu tiap hari sejak balita, akhirnya itu kelihatan kayak kebenaran alamiah. Tepat banget. Butler tuh nunjukin kalau gender sebenarnya cair. Di sumber kita, ada analisis film The Danish Girl yang ngangkat kisah Lily LB. Pas tokohnya mulai ngubah tindakan performatif eksternalnya, kayak cara dia berpakaian, gesturnya, makna gendernya di mata masyarakat dan dirinya sendiri tuh ikut berubah. Itu ngebuktiin kalau gender bukan sesuatu yang dipaku mati sama anatomi fisik pas kita lahir. Oke, secara teori ini masuk akal banget. Tapi ini bagian yang agak ngeganjal buat saya. Kalau gender itu cuma sebuah performa, cuma naskah yang dipentaskan, kenapa ini kerasa sangat-sangat nyata? Maksudnya kalau ini sekedar acting, kenapa kita atau masyarakat bakal bereaksi keras banget, bahkan marah, kalau ngelihat laki-laki yang lemah lembut atau perempuan yang macho banget? Kenapa hukumannya kerasa nyata? Iya, kenapa kita merasa aneh kalau ada yang keluar dari naskah itu? Itu pertanyaan krusial. Jawabannya ada pada gimana masyarakat menyutradarai naskah ini.
Masyarakat tuh bertindak kayak sutradara tak terlihat yang mendisiplinkan tubuh kita sejak hari pertama kita lahir. Mendisiplinkan sejak hari pertama. Iya, anak laki-laki yang jatuh terus nangis langsung ditegur kan? Ayo bangun jagoan, nggak boleh nangis. Terus anak perempuan yang ketawa ngakak didisiplinin, tutup mulutnya kalau ketawa nggak pantas. Ah, bener juga. Sering banget kita dengar yang kayak gitu. Nah, pengulangan ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Ini ditegakkan lewat institusi keluarga, sekolah, buku pelajaran, bahkan bahasa. Dalam sosiologi, sosiolog Pierre Bourdieu dan Michel Foucault ngejelasin, pas suatu kebiasaan didisiplinkan terus-menerus berabad-abad, itu masuk ke alam bawah sadar kita, menjadi apa yang disebut habitus. Habitus jadi kayak kebiasaan yang mendarah daging gitu. Persis. Sebuah kebiasaan yang kerasa kayak insting bawaan, padahal murni hasil didikan sejarah. Makanya kita matuhin naskah itu tanpa sadar. Dan secara insting kita bakal menghukum siapapun yang berani keluar dari naskah. Karena mereka dianggap ganggu tatanan yang udah kita anggap normal. Wah, saya paham sekarang. Jadi karena diulang jutaan kali oleh seluruh masyarakat, performa ini berubah jadi sebuah sistem ya. Dan ini bukan cuma urusan siapa pakai warna apa. Sistem ini nyiptain hierarki kekuasaan. Dari sinilah kita ketemu sama konsep patriarki di tumpukan riset kita. Ya, sebuah struktur di mana laki-laki, atau lebih tepatnya nilai-nilai maskulinitas, ditaruh di puncak kekuasaan. Baik di ranah publik kayak politik, maupun domestik di rumah. Tapi nih ya, saya yakin pendengar kita, Anda yang lagi dengerin sekarang, mungkin mikir, wait, tunggu dulu. Bukannya sekarang aturan hukum udah netral. Laki-laki dan perempuan sekarang digaji sama kok di kantor. Kenapa kita masih bahas patriarki seolah-olah kita hidup di zaman kuno? Karena apa yang kita anggap netral, itu seringkali sebenarnya adalah buta gender. Buta gender. Bedanya apa tuh sama responsif gender? Ada analogi visual dari teks yang kita baca yang pas banget buat ngejelasin ini. Bayangin ada dua orang. Satu orang berdiri di atas tanah datar, yang satu lagi berdiri di dasar lubang yang dalam. Oke. Terus, Anda ngasih mereka berdua tangga yang ukurannya sama panjang, dengan alasan keadilan dan aturan yang netral. Pertanyaannya, itu adil nggak? Iya jelas nggak adil lah. Orang yang di lubang paling cuma bisa nyampe ke permukaan tanah pakai tangga itu, sementara orang yang udah di tanah datar bisa manjat pohon. Persis banget. Itu yang namanya buta gender. Kebijakan yang kelihatannya nyawaratain semua orang, tapi nutup mata sama fakta kalau kondisi awal mereka tuh dari awal udah nggak setara. Kalau responsif gender, kita harusnya ngasih tangga yang jauh lebih panjang buat orang yang ada di dalam lubang. Contoh nyatanya di dunia nyata gimana tuh? Di dunia kerja, jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tuh sering dianggap aturan netral. Tapi aturan itu buta terhadap realitas kalau perempuan memikul beban domestik tak berbayar sebelum jam 8 pagi. Oh iya, mereka harus bangun lebih pagi, masak, nyiapin anak, baru berangkat kerja kan? Betul. Jadi energi yang mereka keluarin buat sekedar bisa berdiri di garis start yang sama dengan pekerja laki-laki itu udah jauh lebih besar. Belum lagi kalau kita ngomongin syarat usia ngelamar kerja ya. Di sumber kita ada contoh soal kebijakan batas usia. Sering banget lowongan kerja itu ngasih batas pelamar laki-laki sampai usia 30 tahun, tapi perempuan cuma sampai 25 tahun. Nah itu, kenapa coba? Karena masyarakat berasumsi usia di atas 25 itu masa-masanya perempuan menikah, hamil, terus ambil cuti melahirkan. Jadi otomatis dianggap produktivitasnya bakal turun. Ini kan gila, secara langsung menyingkirkan perempuan dari sektor ekonomi justru di masa produktif mereka. Dan penyingkiran ekonomi ini baru awal dari sebuah efek domino yang panjang loh. Mari kita bedah efek domino ini. Dari referensi pemikiran Mansur Fakih, ada 5 wajah ketidakadilan gender. Yang pertama tadi udah kita singgung, marginalisasi atau peminggiran ekonomi. Contoh klasiknya ada di pergeseran sektor pertanian. Dulu tuh banyak pekerjaan bertani yang butuh ketelatenan dan dikerjain sama perempuan. Tapi begitu teknologi masuk, kayak traktor, tebak siapa yang dilatih buat ngoperasiin mesinnya? Pasti laki-laki. Iya, selalu laki-laki. Akibatnya, perempuan tergeser. Atau contoh lain, cuti haid. Harusnya itu hak biologis, tapi prakteknya, buruh perempuan yang ambil cuti haid malah sering dipotong gajinya. Ujung-ujungnya, marginalisasi lagi. Nyambung dari situ, pas perempuan terpinggirkan secara ekonomi, muncullah wajah kedua, subordinasi, penomor duaan. Karena perempuan gak dianggap sebagai pencari nafkah utama, perannya cuma dianggap pelengkap. Kalau di konsep tradisional Jawa tuh ada istilah 3M. Ah iya, masak, manak, macak.
memasak, melahirkan, berdandan. Bener, dan bahkan pas perempuan berhasil masuk korporat, subordinasi ini berubah wujud jadi glass ceiling atau langit-langit kaca. Banyak laki-laki yang secara ego merasa terancam kalau atasannya perempuan. Alasannya klise, perempuan terlalu emosional buat mimpin. Alasan emosional itu ngebawa kita ke ketidakadilan ketiga, stereotip atau pelabelan. Ini ngeri sih, karena bahasa dipakai sebagai instrumen kuasa. Gimana tuh contohnya? Bayangin di ruang rapat, kalau manajer laki-laki bersikap tegas, mukul meja, orang bakal bilang, wah, dia pemimpin yang tangguh. Tapi kalau manajer perempuan ngelakuin hal yang sama persis, Wah, langsung dilabeli galak, bosi, atau ditanya, lagi PMS ya? nah, perilaku sama, tapi labelnya beda. Dan bahayanya, stereotip ini memicu victim blaming, menyalahkan korban. Masyarakat udah ngelabelin perempuan sebagai makhluk lemah yang harus selalu jaga diri. Jadi pas terjadi kekerasan seksual atau sekedar pencopetan deh. Respons pertamanya pasti, lagian siapa suruh pulang malam, atau makannya bajunya dijaga. Selalu gitu. Bener banget. Itu cara sistem memindahkan kesalahan dari pelaku ke pundak korban. Ngomong-ngomong soal kekerasan, ini wajah keempat. Kekerasan atau violence. Dan dari sumber kita ditekankan banget kalau kekerasan itu bukan cuma fisik. Oh jelas, bukan cuma fisik. Ada kekerasan psikologis. Misalnya, istri yang nggak pernah dipukul tapi tiap hari dibentak, diintimidasi, dibikin ngerasa dirinya bodoh sama suaminya. Terus ada kekerasan ekonomi, kayak suami yang tiba-tiba nelantarin keluarga tanpa ngasih nafkah. Menyakitkan banget. Terus, buat perempuan yang berhasil survive dari 4 hal tadi, yang sukses berkarir, ternyata sistem ini ngeluarin senjata kelimanya, beban ganda. Double burden. Fakta lapangannya, perempuan karir itu masih harus nanggung hampir 90% beban pekerjaan rumah tangga. Ini ironi emansipasi modern sih. Kita bilang perempuan bebas ngejar karir. Tapi, kalau nggak ada pembagian tugas di rumah, emansipasi malah nggak membebaskan, cuma nambah beban baru. Kerja sekeras laki-laki di kantor, tapi cucian sama popok bayi di rumah tetap dianggap tanggung jawab dia sepenuhnya. Pola yang melelahkan banget. Tapi, analisis kita bakal kurang dalam kalau kita ngelihat ini pukul rata. Makanya kita butuh konsep interseksionalitas. Interseksionalitas. Maksudnya gimana tuh? Intinya, nggak ada pengalaman gender yang tunggal. Gender itu selalu beririsan sama kelas ekonomi, lokasi geografis, dan lain-lain. Contoh di sumber kita. Kasus nelayan perempuan di pesisir Sulawesi Selatan. Oh, yang mereka melaut itu ya? Iya, mereka perempuan, kelas bawah, pekerja sektor informal. Mereka bangun subuh, nyiapin bekal, melaut, nangkap ikan, sampai ngejual hasil tangkapannya. Tapi, karena birokrasi negara punya stereotip kalau nelayan itu pasti laki-laki bertelanjang dada dan berotot, Negara nggak ngakuin profesi mereka secara resmi. tepat, mereka nggak dapat kartu nelayan. Tanpa kartu itu, mereka hilang akses ke subsidi solar, asuransi, atau bantuan alat tangkap. Solusi pemerintah yang cuma fokus di satu dimensi, misalnya cuma ngasih pelatihan menjahit buat perempuan, yang nggak bakal nyelesain masalah struktural ini. Kompleks banget ya. Tapi ada satu fenomena yang lumayan mengejutkan dari riset kita. Fakta menyedihkannya, pelaku ketidakadilan ini kadang adalah perempuan itu sendiri. Betul, itu yang disebut misogini yang terinternalisasi. Contoh klasiknya, ibu mertua yang nuntut menantu perempuannya buat menderita ngerjain semua urusan rumah, persis kayak yang dia alamin zaman dulu. Atau di sumber kita ada kasus ekstrim di mana perempuan jadi perantara perdagangan anak perempuan lain cuma demi komisi 3 juta rupiah. Kenapa sesama perempuan bisa sejahat itu? Kita harus melihat dari kacamata psikologi sosiologisnya. Mereka itu hidup di bawah naskah patriarki yang menekan mereka seumur hidup. Mereka nggak punya kuasa. Buat bisa bertahan hidup atau dapat sedikit validasi, satu-satunya cara ya dengan memvalidasi sistem itu sendiri. Ibu mertua itu sebenarnya lagi mencari pembenaran atas penderitaannya di masa lalu. Kalau menantu saya hidupnya enak, berarti penderitaan saya dulu sia-sia dong. Wow, jadi mereka nyari validasi dengan cara nindas orang lain yang lebih lemah di bawahnya. Patriarki benar-benar meracuni semua orang. Kalau gitu gimana dengan laki-laki? Karena selama ini narasinya kan laki-laki adalah pemenang mutlak di sistem ini. Justru itu mitos terbesarnya. Patriarki itu juga menjebak laki-laki dalam apa yang kita kenal sebagai maskulinitas toksik. Menjebak gimana? Sejak kecil, laki-laki dilarang nangis, dilarang nunjukin kerentanan emosi. Mereka dituntut harus jadi alfa, pelindung yang tangguh, dan yang paling berat,
dituntut jadi satu-satunya pencari nafkah. Nah, bayangin di era kapitalisme neoliberal sekarang, di mana ekonomi itu nggak stabil banget. Gampang banget kena PHK ya. Nah, ketika laki-laki gagal menuhin standar ekonomi itu, misal kena PHK, mereka bukan cuma kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan identitas dan harga diri sebagai laki-laki. Karena harga diri mereka diikat 100% sama kemampuan ngasilin uang. Betul. Dan ini berujung pada krisis identitas, depresi tersembunyi, bahkan angka bunuh diri laki-laki yang sangat tinggi. Mereka menderita dalam diam karena naskah sosial ngelarang mereka buat minta tolong. Ada yang benar-benar menang di sistem ini. Wajar kalau terus muncul gelombang perlawanan. Di sumber kita dibahas soal feminisme. Dan ini perlu diluruskan, feminisme bukan gerakan benci laki-laki. Sama sekali bukan. Itu alat analisis. Dari gelombang pertama yang merjuangin hak pilih, gelombang kedua buat kesetaraan ruang publik, sampai gelombang ketiga yang merangkul ragam identitas, kayak interseksionalitas tadi. Alirannya juga banyak. Ada liberal, radikal, marxis. Dan yang menarik di Indonesia, nilai-nilai feminisme ini juga berdialog sama tafsir agama. Mengingatkan kita kalau agama seringkali bukan sumber patriarkinya. Yang bermasalah itu tafsir manusianya yang selama ratusan tahun didominasi sama kacamata maskulin. Setuju. Dan kalau ngomongin solusi, ada satu karya sosiolog Jesse Bernard yang ngebuka mata banget. Buku The Future of Marriage. Oh ya, konsep his marriage dan her marriage itu kah? Iya, dia ngebuktiin kalau di dalam satu pernikahan yang sama, realitas buat suami dan istri itu beda jauh. Buat his marriage, pernikahan seringkali ngasih keuntungan, stabilitas kesehatan mental dan fisik laki-laki meningkat. Karena ada yang ngerawat kebutuhan harian mereka. Tapi buat her marriage, Sayangnya, perempuan rentan banget kena depresi dan stres yang lebih tinggi dibanding saat mereka lajang. Karena mereka dituntut ngorbanin otonomi dan nanggung beban ganda tadi. gila sih fakta itu. Terus, solusinya apa? Gimana kita ngelangkah ke depan? Dari sumber kita soal administrasi publik, ada ide menarik dari Mary Parker Follett. Gimana kalau birokrasi, keluarga, dan tempat kerja itu memadukan ketegasan komando yang dianggap sifat maskulin dengan kelembutan, estetika, dan empati yang dianggap sifat feminin? Itu solusi di level makro yang bagus banget. Biar sistem lebih manusiawi. Dan kalau di level mikro atau rumah tangga, kuncinya adalah kemitraan yang setara atau ekuitas. Ekuitas ya, bukan sekedar sama rata. Betul. Dimulai dari milih pasangan dengan sadar. Terus menerapkan konsep kesalingan. Kalau di Indonesia ada tokoh yang mengenalkan konsep mubadalah. Mubadalah itu yang berbagi peran itu ya? Iya. Tugas masak, cari uang, ngasuh anak, itu nggak dipaku berdasarkan jenis kelamin. Tapi didistribusikan secara adil berdasarkan kondisi dan kapasitas masing-masing pihak. Meruntuhkan pembagian kerja yang kaku. Eksplorasi kita hari ini benar-benar ngebuka wawasan banget. Buat Anda yang mendengarkan, kita memulai dengan kesadaran kalau gender adalah sebuah cerita, sebuah naskah yang terus kita tulis ulang tiap harinya. Menyadari pola ketidakadilan ini tuh langkah pertama buat ngelepasin diri dari naskah yang nggak pernah kita pilih. Betul. Jadikan ini lensa kritis buat ngebangun relasi dan masyarakat yang lebih sehat. Sebelum kita tutup, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan tajam dari eksplorasi ini. Jika selama ini kita diajarkan kalau keadilan berarti ngasih laki-laki dan perempuan kesempatan buat bersaing di dunia yang sama, pernahkah Anda berpikir gimana kalau dunia yang kita pakai buat bersaing ini sejak awal dibangun murni dari sudut pandang maskulin? Mungkin kebebasan sejati bukanlah tentang perempuan yang akhirnya berhasil jadi direktur atau laki-laki yang pandai memasak. Melainkan saat kita berani meruntuhkan sistem yang memaksa kita memuja kekuasaan dan mulai membangun dunia baru yang memuja kepedulian. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami dalam penjelajahan mendalam ini. Sampai jumpa.